Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sama saya Hanim Fadilah dari kelompok 1 dengan Aslab Kak Rida Farhan. Di sini video ini dibuat sebagai perbaikan dari nilai pretest saya selama praktikum 14 alat kemarin. Alat pertama yaitu kursi antropometri dan juga sound level meter atau SLM. Soal pertama pada pretest, jelaskan minimal 5 instrumen pada alat sound level meter. Yang pertama itu ada tombol on off untuk mengaktifkan dan mematikan alat. Terus ada tombol backlight untuk apabila display terlalu gelap, maka tekan tombol itu untuk menerangi display. Yang ketiga itu ada tombol fast slow. Tombol fast slow ini mengatur apabila kebisingan itu tuh putus-putus ataupun tidak terputus-putus. Contohnya fast itu tuh tidak terputus, kalau yang slow itu tuh terputus. Terus kalau tombol high low yaitu untuk memilih apakah rentang itu kebisingan itu dilakukan pada rentang yang kebisingan yang besar, contohnya yang high itu digunakan pada industri karena rentangnya itu 60 sampai 130 dBA. Kalau yang low itu tuh 30 sampai 100 dBA. Terus tombol selanjutnya itu adalah windscreen atau pelindung sensor suara, ada mikrofon, ada tombol baterai, ada tombol hold untuk menjeda pengukuran. Soal yang kedua yaitu cara kerja alat SLM. Yang pertama, alat itu tekan tombol on untuk menghidupkan alat, lalu kita pilih fast atau slow, seperti di praktikum kemarin apabila itu dilakukan di tempat yang sunyi ataupun contohnya perpustakaan itu mencet tombol yang slow. Terus apabila terus kita memilih tekanan high low di mana itu rentang untuk mengaturan rentang kebisingannya. Kalau di tempat perpustakaan seperti kemarin itu tekan tombol slow, pilih yang slow, terus kita lakukan pengukuran selama 1 sampai 2 menit. Di titik pengukuran telah ditentukan dengan memperhatikan 1 meter dari atas permukaan tanah dan juga dihindari dari tempat ada ataupun sesuatu yang menutupi sensor suara tersebut. Terus apabila sudah dilakukan pengukuran, maka matikan alat, karena pada saat pengukuran kemarin dilakukan menggunakan merekam selama 1 menit, didokumentasikan, lalu setiap 5 detiknya di SS untuk menghasilkan 12 pengukuran selama 1 menit. Kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan hasil, kemudian yang dilakukan perbandingan dengan NAB yang ditetapkan. Soal selanjutnya yaitu tentang nilai ambang batas dari kebisingan dan juga regulasi yang mengaturnya. Regulasi yang pertama tentang nilai ambang batas kebisingan yaitu adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang dimana pada 24 jam pengukuran nilai ambang batasnya itu adalah 55 dBA. Pada 8 jam pengukuran itu adalah 85 dBA. Pada 4 jam pengukuran itu adalah 88 dBA. Pada 2 jam pengukuran itu ada 91 dBA. Pada 2 jam pengukuran itu ada 94 dBA dan pada 1 jam pengukuran itu adalah 97 dBA. Adapun standar baku mutu lain dan regulasi yang lain yaitu Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang standar baku mutu lingkungan tentang kebisingan pada tempat pemukiman, fasilitas pendidikan dan juga tempat ibadah itu tuh 55 dBA. Pada tempat pasar ataupun pusat belanja itu 65 dBA. Pada tempat fasilitas umum kecuali Fashiankes itu tuh 60 dBA dan pada tempat rekreasi ada 70 dBA. Soal selanjutnya yaitu tentang pengendalian atau hierarki pengendalian dari kebisingan tersebut. Yang pertama itu ada eliminasi. Namun eliminasi ini kurang efektif apabila diimplementasikan di tempat pabrik karena mereka menggunakan mesin itu untuk dasar reproduksi mereka tersendiri, yaitu dengan menghilangkan mesin tersebut. Tapi itu tidak efektif. Dapat digunakan dengan substitusi yaitu mengganti mesin tersebut dengan kebisingan yang rendah, atau apabila tidak efektif juga dapat digunakan dengan rekayasa teknik yaitu dengan menambahkan pengganjal ataupun ruang isolasi tersendiri dari mesin tersebut agar mereka tidak terlalu terpapar pada pekerjanya karena mereka ada satu ruang isolasi dengan mengurangi kebisingan tersebut. Terus yang keempat adalah administratif, yaitu dengan pengaturan shift kerja pekerja agar mereka tidak terpapar kebisingan selama terus-menerus lebih dari 8 jam ataupun 40 jam per minggunya. Dan juga dari segi APD dapat menggunakan earplug atau earmuff. Bedanya earplug sama earmuff di sini sendiri yaitu earplug digunakan rentang di atas 85 dBA karena dapat mengurangi 25 sampai 30 dBA. Ataupun earmuff itu digunakan pada rentang kebisingan di atas 110 dBA karena dapat mengurangi 40 sampai 50 dBA.
Soal selanjutnya itu dampak dari kebisingan. Dampak dari kebisingan ini sendiri adalah dari jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendek dari kebisingan ini dapat menyebabkan mual, pusing, turunnya kinerja pekerja, dan apabila dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan tuli permanen bagi pekerja tersebut. Soal selanjutnya itu adalah definisi dari antropometri. Antropometri itu sendiri adalah seni pengukuran dimensi ataupun dinamika tubuh manusia agar menyesuaikan dengan alat kerjanya untuk mengurangi risiko muskuloskeletal. Soal selanjutnya itu adalah hubungan dari antropometri dan juga ergonomi. Antropometri seperti yang saya jelaskan tadi adalah seni pengukuran dinamika ataupun dimensi tubuh manusia untuk menyesuaikan dengan alat kerjanya. Sedangkan ergonomi ini adalah menggunakan data dari antropometri tersebut untuk kemudian membuat alat yang ergonomis sehingga mengurangi resiko muskuloskeletal dan juga back pain pada pekerja. Soal selanjutnya itu sebutkan jumlah dimensi tubuh manusia dan juga jenis pengukurannya. Jenis pengukuran dimensi tubuh manusia ini ada 3, yaitu pengukuran duduk, pengukuran berdiri, sama pengukuran wajah. Dengan total semuanya itu berjumlah 34 dimensi. Yang dimana pada dimensi berdiri itu ada 13 dimensi, terus pada dimensi duduk ada 17 dimensi ukur, terus ada pada wajah itu ada 4 dimensi ukur. Pada dimensi berdiri itu tuh contohnya adalah tinggi badan, tinggi mata berdiri, terus ada tinggi jangkauan tangan, tinggi genggam tangan, tinggi genggam tangan, terus ada tinggi siku-siku, tinggi ruas jari, tinggi ujung jari, dan lain-lain. Adapun pada dimensi duduk itu ada lebar bahu duduk, panjang lengan duduk, tinggi lengan bawah duduk, tinggi popliteal duduk, tinggi bahu duduk, dan lain-lain. Adapun pada wajah ya ada 4, yaitu lebar mata ke mata, panjang dagu ke mata, panjang lebar kepala, sama tinggi kepala. Adapun soal terakhir pada pretest kursi antropometri dan sound level meter, yaitu dampak apabila alat pekerja tidak sesuai dengan dimensi pekerja ini sendiri, yaitu dapat menyebabkan low back pain atau sakit punggung belakang. Terus yang kedua adalah musculoskeletal syndrome atau kebas, kesemutan. Terus yang ketiga adalah carpal tunnel syndrome. Ini berhubungan dengan lengan. Apabila lengan itu terlalu banyak bekerja dapat menyebabkan kesemutan, kebas, mati rasa, seperti itu. Kemudian untuk pretest kedua yaitu tentang alat lux meter, fan anemometer, dan juga hygrothermometer. Yang soal pertama yaitu SNI yang mengatur titik pencahayaan, yaitu SNI nomor 16762 2019 dengan pengaturan yang pertama pada luas kurang dari 50 meter persegi itu adalah satu titik pengukuran. Kalau rentang 50 sampai 100 meter persegi itu terdapat minimalnya 25 titik pengukuran, dan juga lebih dari 100 meter persegi itu ada minimal pengukuran itu ada 36 titik pengukuran. Soal kedua pada alat lux meter yaitu sumber pencahayaan. Sumber pencahayaan itu ada 3, yaitu alami, buatan, dan juga campuran. Yang alami ini adalah langsung dari sinar mataharinya. Kalau buatan itu terdapat, misalkan itu tuh contohnya lampu. Terus kalau misalkan campuran itu terdapat gabungan dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan terdapat pada sinar matahari yang masuk ke dalam ventilasi, dan juga terdapat lampu. Contohnya itu pada ruang kelas sendiri. Soal ketiga pada alat lux meter yaitu gangguan kesehatan apabila pencahayaan tidak sesuai dengan NAB. Apabila pencahayaan tersebut berlebihan dapat menyebabkan silau mata yang berdampak pada sakit mata dan juga pusing. Apabila pencahayaan kurang dari NAB dapat menyebabkan kelelahan mata dan juga pusing apabila terlalu gelap. Adapun soal pertama pada alat fan anemometer yaitu sebutkan parameter yang diukur pada fan anemometer. Yaitu ada 7 parameter yang diukur pada fan anemometer. Yang pertama, kecepatan aliran udara meter per second, temperature derajat Celcius, kelembapan relatif atau persen RH, dan juga volume aliran udara ataupun meter kubik per hour. Ada pengukuran CO2 atau dengan satuan ppm, ada pengukuran suhu basah atau WBGT, satuan WBGT, dan juga yang terakhir adalah pengukuran titik embun atau dew point. Soal kedua pada alat fan anemometer yaitu tentang cara penggunaan fan anemometer. Yang pertama adalah tekan tombol on pada alat. Terus yang kedua adalah mengatur parameter yang akan diuji dengan menekan tombol up dan down. Ada 3 parameter yang diuji, yaitu
kecepatan aliran udara, pengukuran CO2, dan juga kecepatan relatif atau persen RH. Terus pada tombol down ada 4 parameter yang diuji, yaitu temperatur, aliran volume udara, pengukuran titik dew point, sama suhu basah. Sudah mengatur pengukuran tersebut, lalu lakukan pengukuran selama 1 menit dengan mengarahkan pada sumber udara ataupun pada kecepatan sumber angin. Lalu tekan tombol hold untuk melihat hasil pengukuran. Lalu tekan sekali dan tekan agak lama untuk melihat hasil min max. Lakukan hal yang sama sampai terlihatlah hasil min dan max. Lalu apabila untuk melihat average, yaitu tekan tombol average atau tekan tombol up pada alat, tekan lama sampai menunjukkan hasil average. Lalu apabila ingin kembali ke tombol tampilan pengukuran, tekan tombol hold lama-lama, lalu akan dapat mengukur parameter yang lain. Terus soal ketiga pada fan anemometer, yaitu tentang cara kalibrasi alat fan anemometer. Fan anemometer ini sendiri kalibrasinya itu secara eksternal ataupun dilakukan oleh lembaga yang sudah bersertifikasi dan juga berkompeten di bidangnya untuk melakukan kalibrasi alat fan anemometer ini sendiri. Lalu soal pertama pada alat hygrothermometer, yaitu parameter yang diukur pada alat hygrothermometer, yaitu ada 3, yaitu suhu, kelembaban relatif, dan juga titik embun atau dew point. Lalu soal kedua pada hygrothermometer, yaitu sebutkan 3 NAB yang mengukurnya dan beserta regulasinya. Regulasi yang pertama yaitu Permenkes nomor 2 tahun 2023 dengan suhu 18-30 derajat Celcius dan kelembaban relatif yaitu 40-60% RH. Adapun pada Permenaker nomor 5 tahun 2018 untuk suhu yaitu 23-26 derajat Celcius dan kelembaban relatif yaitu 40-60% RH. Terus pada SNI nomor 3 6575 tahun 2001 untuk suhunya itu sendiri yaitu 22,8 sampai 25,8 derajat Celcius dengan kelembaban 40-50% RH. Adapun soal ketiga pada alat hygrothermometer, yaitu tentang instrumen alat hygrothermometer. Yang pertama itu ada sensor untuk menangkap suhu dan kelembaban. Yang kedua tombol on off atau tombol SC. Yang ketiga tombol hold, min max. Terus yang keempat ada tombol OK. Yang kelima ada tombol mode. Terus soal terakhir dari alat hygrothermometer ini yaitu cara kerja dari alat hygrothermometer itu sendiri. Yang pertama tekan tombol on untuk menghidupkan alat, lalu kita tekan tombol mode untuk di tombol mode sendiri ada 3 pengukuran, yaitu unit atau derajat dari pengukuran sendiri yaitu derajat Celcius ataupun derajat Fahrenheit. Yang ketiga itu adalah auto untuk melakukan pengukuran timer. Yang ketiga adalah beep, apakah saat kita menekan tombol alt itu apakah akan berbunyi atau tidak. Lalu setelah kita mengatur tombol mode, yaitu kita lakukan pengukuran selama 1 menit di titik yang kita tentukan, lalu tekan tombol hold pertama untuk melihat hasil pengukuran dari suhu dan juga kelembaban, tekan hold lagi untuk melihat hasil min max dari kelembaban, tekan tombol hold lagi untuk melihat hasil min max dari suhu, tekan tombol hold lagi untuk melihat hasil min max dari dew point. Lalu kita tekan tombol on dan tekan tombol OK lalu tekan tombol hold lagi untuk melihat hasil dari dew point. Praktikum ketiga yaitu personal pump air check dan juga UV meter. Dengan soal pertama yaitu tentang alat personal pump. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas udara, yaitu ada 7, sinar matahari, suhu, kelembaban, tekanan udara, kecepatan aliran angin, terus ada iklim dan juga curah hujan. Soal kedua untuk air pump yaitu NAB beserta regulasinya, yaitu diatur dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 untuk inhalable dust itu sendiri yaitu 6 mg per meter kubik. Yang kedua itu adalah respiratory dust yaitu 3 mg per meter kubik, dan juga untuk debu logam yaitu 10 mg per meter kubik.
Soal ketiga yaitu apa saja yang step yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran personal pump. Yang pertama yaitu kita menyiapkan alatnya dulu, flow meter dan juga air pump. Setelah alat disediakan, kita mulai merakit air pump ini sendiri, yaitu dengan kaset bottom, lalu taruh filter, lalu tutup dengan kaset top, lalu masukkan kepada ion sampler. Pada ion sampler ini sendiri kita dapat memasukkan ring C dan juga ring B, yaitu ring yang paling kecil, masukkan pada ring C itu yang ring yang paling besar, masukkan kepada tulisan ion sampler yang luar, pada alat ion sampler yang di luar, dengan pada yang B, alat yang paling kecil, yaitu kita masukkan di dalam tengah-tengah ion sampler. Lalu kita masukkan yang ring A kepada alat housing body, lalu kita masukkan ion sampler tersebut dengan housing body. Setelah alat itu dimasukkan, lalu taruhkan kepada kalibrator untuk melakukan kalibrasi awal. Lalu dengan masukkan selang air pump itu kepada selang yang lubang yang berwarna hitam, terus kepada yang abu-abu disambungkan dengan selang air pump, dengan selang flow meter. Namun hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu dengan menimbang terlebih dahulu filter sebelum dimasukkan ke kaset top dan kaset bottom itu dengan menggunakan analytical balance. Lalu soal selanjutnya itu tentang cara kerja alat air pump ini sendiri. Nah, setelah dilakukan kalibrator awal, lalu kita mencopotkan selang yang dari flow meter dan kita tutup housing body tersebut dengan cover. Lalu kita menuju dengan titik pengukuran. Pada titik pengukuran kita menyematkan klip tersebut pada pekerja dengan cara menaruhnya dengan dekat dengan saluran pernapasan, dapat dengan kerah baju pekerja ataupun dengan hijab apabila pekerja tersebut perempuan. Lalu kita buka cover tersebut, lalu kita hidupkan alat dengan menekan tombol pump dan juga tombol arah bawah, lalu melakukan pengukuran selama 1 menit ataupun sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai, matikan alat dengan tombol pump tersebut dengan arah bawah itu juga, lalu tutup lagi housing body dengan cover, lalu menuju dengan lab untuk melakukan kalibrasi akhir seperti dengan kalibrasi awal, dapat dengan memasukkan filter yang setelah dikalibrasi itu dengan desikator ke desikator selama 24 jam terlebih dahulu, lalu pada hari esoknya lalu ditimbang kembali menggunakan analytical balance untuk mendapatkan berat massa filter akhir. Soal terakhir untuk air pump itu yaitu tentang cara paling efektif untuk mengendalikan mengurangi paparan debu, yaitu dapat dengan rekayasa teknik karena membuat ruangan khusus ataupun juga dapat dengan menambahkan ventilasi agar sirkulasi udara di tempat bekerja itu lebih terjamin, dan juga dapat menggunakan pengendalian administrasi yaitu dengan cara shift kerja ataupun juga dapat dengan menggunakan APD yaitu dengan masker respiratori untuk pekerja. Soal pertama untuk UV meter yaitu instrumen dari alat UV meter itu sendiri, yaitu ada 3, sensor, display, dan juga tombol power. Soal kedua yaitu adalah cara kerja dari alat UV meter itu sendiri, yaitu dengan menempatkan alat UV meter itu secara berdiri ataupun vertikal, dengan pastikan jangan menutupi sensor pengukuran, dan juga meletakkan pengukuran itu 30 cm dari 3 titik pengukuran, yaitu titik pengukuran atas sejajar dengan mata, 30 cm sejajar dengan mata, tengah itu sejajar 30 cm sejajar dengan siku-siku, dan juga bawah 30 cm sejajar dengan betis. Lalu dilakukan pengukuran selama 1 menit 30 detik setiap titiknya, dengan setiap titik pengukuran itu dilakukan 3 kali pengukuran, jadi 3 kali 30 detik. Lalu setelah dapat hasil pengukuran yaitu dengan mendokumentasikan dan juga dapat meng-SS karena alat tersebut tidak ada tombol hold ataupun untuk menjeda pengukuran. Jadi dengan menekan tombol power selama 30 detik itu sendiri. Karena apabila dengan tidak menekan tombol power, alat tersebut akan mati. Soal nomor 3 pada UV meter yaitu ialah NAB dari ultraviolet dan juga regulasi yang mengatur yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018 dengan pengukuran 8 jam, 4 jam, 2 jam, 1 jam, yaitu pada 8 jam 0,0001 mW per cm kuadrat, pada 4 jam yaitu 0,00002 cm
mW per cm kuadrat, pada 2 jam yaitu 0,00004 mW per cm kuadrat, dan juga pada 1 jam yaitu 0,00008 mW per cm kuadrat. Soal keempat pada UV meter yaitu sebutkan jenis UV mana yang paling berbahaya. Menurut saya sinar UV itu tiga-tiganya, baik UVA, UVB, dan UVC itu semuanya berbahaya tergantung dengan lama paparan dari sinar UV tersebut. Soal terakhir atau soal kelima dari UV meter yaitu bagaimana cara pengendalian apabila paparan UV melebihi dari NAB, yaitu dapat dengan rekayasa teknik dengan menambahkan kanopi pada tempat bekerja agar terlindung dari sinar UV langsung. Terus yang kedua itu pengendalian administrasi dengan menerapkan shift kerja bagi pekerja, ataupun juga dapat menerapkan dengan jam istirahat pada pekerja. Terus yang ketiga yaitu dengan menggunakan APD, baik itu seragam yang juga tidak berwarna gelap, terus dapat menggunakan lengan panjang, dapat menggunakan topi, kacamata, ataupun juga tabir surya atau sunscreen. Pretest pada praktikum keempat yaitu tentang ISBB WBGT, solarimeter, dan juga vibration meter. Soal pertama pada alat ISBB yaitu tiga parameter yang diukur pada ISBB, yaitu adalah suhu kering, suhu basah, dan juga suhu bola hitam ataupun suhu globe. Yang dimana suhu bola hitam ini mengatur suhu alami. Terus kalau suhu basah itu tuh dipengaruhi oleh kelembaban, suhu kering itu tidak dipengaruhi oleh kelembaban. Soal nomor 2 itu bahan yang digunakan pada alat ISBB, yaitu adalah aquabides, yang dimana aquabides akan digunakan untuk pengukuran suhu basah yang dimasukkan 3/4 dari tabung pada parameter suhu basah itu sendiri. Soal ketiga pada alat ISBB WBGT yaitu instrumen alat dan juga fungsinya. Yang pertama ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan alat, yang kedua adalah LCD display untuk melihat hasil pengukuran. Terus ada tombol ke kiri atau panah ke kiri atau tombol fang, yaitu untuk melihat hasil min, max, average, dan juga untuk clear fang. Adapun tombol atas bawah untuk mengklik yes atau no pada clear fang. Lalu ada tombol enter untuk mengiyakan ataupun untuk mengokekan pilihan. Lalu tombol ke kanan ataupun tombol unit untuk mengganti satuan, yaitu derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Soal pertama untuk solarimeter yaitu NAB internasional dan juga nasional dari sinar UV tersebut. Untuk internasional itu sendiri yaitu diatur oleh WMO atau World Meteorological Organization, yaitu 120 W per M kuadrat. Untuk dari nasional sendiri yaitu sama seperti dari yang sinar UV pada ultraviolet, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018. Untuk 8 jam pengukuran NAB-nya itu adalah 0,0001 mW per cm kuadrat. Soal nomor 2 dari solarimeter yaitu ada perbedaan solarimeter dan UV meter. Pada UV meter hanya mengukur satu paparan dari sinar matahari, yaitu sinar ultraviolet. Namun pada solarimeter ini sendiri mengatur banyak ataupun semua dari paparan sinar ultraviolet, yaitu baik itu sinar UV, sinar gamma, sinar X, dan juga sinar lainnya. Soal ketiga pada alat solarimeter yaitu hal yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran solarimeter. Yang pertama adalah pastikan pengukuran pada 1 meter di atas permukaan tanah. Yang kedua adalah praktikan tidak menggunakan pakaian yang bersifat reflektan ataupun memantulkan cahaya dengan berwarna pakaian yang terlalu terang. Ataupun juga pastikan tidak ada yang menutupi sensor dari solarimeter itu sendiri. Soal pertama untuk vibration meter yaitu adalah jelaskan jenis getaran. Jenis getaran itu ada 2, yaitu hand arm vibration dan juga whole body vibration. Hand arm vibration ini contohnya yaitu getaran yang dimana dirasakan pada tangan dan juga lengan. Contohnya adalah mengemudi motor ataupun juga jackhammer. Dan juga pada whole body vibration itu adalah dimana getaran itu tuh mempengaruhi pada seluruh tubuh. Contohnya itu menjadi supir bus atau supir truk ataupun juga pengemudi mobil. Soal kedua pada getaran yaitu NAB getaran dan juga regulasinya. Regulasi yang mengatur yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018 dengan hand arm ataupun lengan tangan pada 8 jam pengukuran itu tuh 5 meter per second kuadrat. Pada 4 jam pengukuran itu tuh adalah 6 meter per second kuadrat. Terus pada 2 jam pengukuran yaitu 7 meter per second kuadrat. Pada 1 jam pengukuran itu tuh 10 meter per second kuadrat. Pada 0,5
0,5 jam itu tuh 14 meter per second kuadrat, dan juga apabila kurang dari 0,5 jam yaitu 20 meter per second kuadrat. Lalu pada whole body vibration pada pengukuran 8 jam yaitu 0,8661 meter per second kuadrat. Soal ketiga dari vibration meter yaitu adalah dampak buruk apabila getaran melebihi NAB, yaitu dapat menyebabkan hand arm vibration syndrome, terus juga dapat menyebabkan muskuloskeletal dan juga low back pain. Terus soal keempat atau soal terakhir dari vibration meter yaitu cara kerja dari vibration meter itu sendiri, yaitu dengan mendownload aplikasi HVM 200 ataupun Larsen Davis di Google Play Store ataupun juga Apple Store. Terus juga dapat dengan dua adalah merangkai alat vibration meter dengan probastic vibration itu, menyambungkan dengan kabel konektor, lalu juga dapat mengaktifkan Wi-Fi pada HP dan juga menyambungkan dengan alat vibration itu sendiri. Apabila sudah tersambung, lalu melakukan pengukuran, dapat mengatur pengukuran parameter terlebih dahulu dengan memilih whole body ataupun hand arm. Apabila menggunakan stick probe itu ialah hand arm, apabila menggunakan piring hitam yaitu pengukuran whole body. Lalu setelah itu melakukan pengukuran selama 1 menit dan juga dapat dilihat hasil pada HP. Untuk praktikum selanjutnya yaitu untuk alat reaction timer dan juga alat spirometer. Soal pertama pada reaction timer yaitu rentang angka nilai 241 sampai 410 ml memasuki kelelahan kerja tingkat apa? Yaitu tingkat ringan. Karena pada tingkat normal yaitu rentang 150 sampai 240 ml. Pada tingkat ringan seperti yang tadi 241 sampai 410 dan juga 411 sampai 580 itu memasuki kategori ringan, dan juga pada lebih dari 580 itu memasuki kategori kelelahan kerja tingkat berat. Soal kedua pada reaction timer yaitu reaction timer menggunakan pengukuran metode apa? Yaitu metode baik itu sampling ataupun juga rangsangan. Karena rangsangan masuk ke nomor 3 yaitu rangsangan jenis yang digunakan pada alat reaction timer yaitu rangsangan suara dan juga rangsangan bunyi. Soal nomor 3 pada reaction timer yaitu faktor resiko kelelahan kerja, yaitu dapat dari fisik, mental, kualitas tidur dan juga psikososial. Dari fisik ini sendiri apakah pekerja itu fit to work, apakah tidak fit to work, atau fit to work tapi dengan notes. Dan juga apabila dari mental apakah pekerja tersebut mengalami ada masalah di rumahnya, dengan keluarganya. Dan apabila kualitas tidur apakah pekerja tersebut tidurnya cukup atau tidak cukup, dan itu akan mempengaruhi dari kelelahan kerja itu sendiri. Soal nomor 5 pada reaction timer yaitu dampak dari kelelahan kerja, yaitu yang pertama pekerja dapat sulit berkonsentrasi karena terlalu lelah. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu pekerja dapat bersifat agresif dan karena kekurangan tidur, dan juga dapat meningkatkan rasa tidak nyaman dan juga depresi dari pekerja itu sendiri. Soal pertama pada spirometer yaitu sebutkan interpretasi dari hasil pengukuran yang menunjukkan retriksi 30-59%, yaitu menunjukkan hasil sedang. Karena pada retriksi normal yaitu lebih dari 80%, retriksi ringan 60-79%, dan retriksi sedang 30-59%, dan kurang dari 30% yaitu retriksi nilainya yaitu berat. Soal kedua spirometer yaitu adalah definisi dari restriksi dan juga obstruksi. Restriksi adalah pernapasan yang masuk yang berhubungan dengan elastisitas paru-paru. Apabila gangguan pada saat pasien terganggu pada saat pengambilan nafas yaitu pleura, fibrosis dan juga obesitas. Apabila obstruksi yaitu pernapasan yang dikeluarkan dan juga gangguan pada saat pasien tidak dapat mengeluarkan nafas secara maksimal yaitu asma, bronkitis dan juga PPOK. Soal ketiga spirometer yaitu berapa kali pengukuran pada pasien dan juga hasil mana yang diambil, yaitu pada setiap pasien dilakukan 3 kali pengukuran pada alat spirometer, yang dimana hasil yang diambil yaitu hasil yang dimana baik itu penguji maupun juga pasien merasa melakukan teknik pengukuran dengan cara yang maksimal dan juga hasil yang baik. Soal keempat yaitu sebutkan komponen unit pneumatograf pada alat spirometer. Yang pertama ada sensor, yang kedua adalah filter kertas, yang ketiga adalah filter plastik, yang keempat adalah silika seal, yang kelima baru pneumatograf. Yang kelima adalah sebutkan fungsi dari spirometer, yaitu yang pertama untuk mengukur kapasitas paru-paru, yang kedua adalah mendeteksi dini apakah ada gangguan paru pada pekerja, yang ketiga adalah apabila orang yang sudah memiliki penyakit paru digunakan untuk mengontrol
mengontrol ataupun perkembangan dari penyakit paru tersebut. Adapun praktikum terakhir yaitu Portable Monitoring Gas Aeroqual S500 dan juga High Volume Air Sampler Portable. Soal pertama alat Aeroqual S500 yaitu instrumen alat dari Aeroqual itu sendiri. Yang pertama tombol on, off, yang kedua tombol layar display, yang ketiga adalah tombol atas bawah, yang keempat adalah alarm mute, terus ada baterai. Yang keenam adalah alat kepala sensor. Soal kedua yaitu apa saja parameter yang diukur dari alat Aeroqual S500, yaitu yang pertama adalah NMHC atau gas metana, yang kedua adalah CO atau karbon monoksida, yang ketiga adalah CO2 atau karbon dioksida, yang keempat adalah O3 atau ozon, yang kelima adalah VOC atau gas campuran. Yang ketiga yaitu sebutkan baku mutu dari CO2. CO2 baku mutunya yaitu Permenaker nomor 5 tahun 2018 dengan pengukuran 24 jam CO2 yaitu 9.000 mg per meter kubik. Soal keempat yaitu sebutkan hasil interpretasi apabila ISPU menunjukkan level 300-500 yaitu pada kategori berbahaya. Karena menurut Permen LH nomor 45 tahun 1997 kategori normal yaitu 0-50, 51-100 yaitu memasuki kategori ringan, 101-199 itu tidak sehat, 200-299 sangat tidak sehat, dan juga kategori nilai lebih dari 300 sampai lebih dari 300 itu adalah berbahaya. Nomor 5 yaitu sebutkan dampak dari pencemaran udara. Yang pertama adalah dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti ISPA, bronkitis, dan juga yang kedua adalah dapat menyebabkan PPOK ataupun kanker paru. Yang ketiga adalah penurunan kualitas udara. Soal pertama alat HVAS yaitu instrumen alat dari HVAS itu sendiri. Yang pertama adalah switch button on off, yang kedua adalah timer yang dimana digunakan pada alat yang FKM punya yaitu adalah extended ataupun juga tambahan. Terus yang ketiga adalah indikator, yang keempat adalah speed motor control, dan juga yang terakhir adalah ring pengunci A, besi A, besi B, ring pengunci B, dan yang keenam adalah kertas filter. Soal kedua yaitu adalah parameter yang dapat diukur pada alat HVAS. Pada HVAS portable yang dapat diukur hanyalah TSP ataupun Total Suspended Particulate. Dan apabila alat HVAS yang besar yaitu pengukuran PM10. Soal ketiga yaitu apa saja hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan alat HVAS ini sendiri. Yang pertama adalah pastikan tangan bersih dari kontaminan. Yang kedua adalah pastikan filter yang digunakan tidak robek ataupun koyak. Yang ketiga adalah pastikan penggunaan alat itu 1,5 di atas dari permukaan tanah, umumnya menggunakan tripod. Yang keempat adalah pastikan jauh sekitar 2 meter dari dinding ataupun pohon. Yang kelima adalah selama pengukuran ukur terlebih dahulu kecepatan angin karena itu mempengaruhi hasil dari HVAS itu sendiri. Soal keempat adalah sebutkan baku mutu lingkungan bagi partikulat debu dengan nilai lebih kecil sama dengan 100 mg per meter kubik, yaitu adalah TSP. TSP adalah Total Suspended Particulate yang dimana diatur standar baku mutunya pada Permenkes nomor 2 tahun 2023 dengan pengukuran 24 jam nilainya yaitu 230 mg per meter kubik. Soal terakhir yaitu adalah kepanjangan dari HVAS itu sendiri, yaitu High Volume Air Sampler. Demikian video perbaikan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.